Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ardiansyah dari kelas A, jurusan Kimia Universitas Islam Negeri Malang dengan NIM 19630006. Sebelumnya saya hormati dosen pengampu mata kuliah AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, Hurifatul Mauda MSI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis mengenai dampak lingkungan industri semen melalui produksi klinker. Jadi pembahasan dari presentasi kali ini yang pertama ada latar belakang, tujuan dan manfaat, besaran proyek, tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, dan tahap operasi. Yang pertama, langkah latar belakang. Jadi Kabupaten Ponorogo itu sendiri merupakan kabupaten yang sudah diberkahi dengan keindahan alam dan kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, di mana salah satunya adalah adanya lokasi Bukit Kapur, di mana sekarang ini masih berlangsung kegiatan penambangan batu kapur atau masyarakat sekitar menamakannya dengan penambangan batu gamping yang dikelola oleh perusahaan daerah atau PD Sari Gunung. Kita tahu bahwa batu kapur itu sendiri merupakan bahan baku utama untuk pembuatan semen, di mana dalam hal ini ketika daerah tambang serta proses produksi dilakukan dalam satu area atau satu daerah, maka bisa melalui pengolahan dengan metode atau proses klinker, di mana antara pabrik dan daerah tambang kapur disatukan dalam satu lokasi. Proses produksi klinker itu sendiri dibuat melalui proses pembakaran atau pembentukan klinker atau komponen utama semen, yang merupakan tahapan proses yang sangat vital, di mana komponen utama sendiri adalah gipsum dan material aditif lainnya seperti batu kapur. Proses pengolahan tersebut dapat menambah nilai dari batu kapur itu sendiri. Namun sejalan dengan proses tersebut dapat kita analisis bahwa ada berbagai dampak positif dan negatif pada lingkungan sekitar. Salah satunya adalah kesehatan dan meningkatnya intensitas atau kegiatan ekonomi di wilayah sekitar proyek atau pabrik. Yang kedua adalah tujuan dan manfaat. Tujuan ini sendiri, tujuan umum dari dibangunnya pabrik atau industri semen di Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, adalah untuk memaksimalkan potensi tambang batu kapur agar nilai jualnya meningkat, serta dapat menambah pemasukan daerah bahkan nasional, lapangan pekerjaan, serta potensi usaha baru juga terbuka lebar, di mana hal tersebut menjadi hal yang sangat positif bagi lingkungan sekitar proyek serta bagi negara. Adapun manfaatnya, ada berbagai manfaat dari adanya tambang batu kapur itu sendiri, di mana salah satunya bagi pemerintah akan meningkatkan kegiatan tambahan seperti perdagangan, pemukiman, dan jasa di sekitar area, sehingga akan menambah pendapatan masyarakat dan daerah. Yang kedua, menjadi aset penting bagi pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, dan pusat. Yang kedua, bagi pemakarsa, di mana akan meningkatkan kegiatan tambahan seperti perdagangan, pemukiman, dan jasa di area sekitar, sehingga akan menambah pendapatan masyarakat dan daerah. Yang kedua, ikut berpartisipasi dalam memajukan dan mensejahterakan wilayah sekitar proyek.
Dan manfaat yang ketiga yaitu bagi masyarakat, yakni terbukanya peluang kesempatan usaha kepada masyarakat sekitar. Kegiatan tambang atau proyek dengan adanya aktivitas kegiatan yang melibatkan cukup banyak tenaga kerja dan manusia, yang tentunya membutuhkan berbagai pelayanan jasa untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga adalah perseran proyek. Jadi berdasarkan Kepmen LH atau Keputusan Menteri Negara dan Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup, tepatnya pada poin H di bidang perindustrian. Jadi pada poin H nomor 1 disebutkan bahwa jenis kegiatan industri semen yang melalui produksi klinker di mana kegiatannya bersatu dengan kegiatan penambangan wajib AMDAL pada semua skala atau besaran. Pada dasarnya industri semen sendiri membutuhkan wilayah yang sangat luas, jadi akan pasti wajib AMDAL. Apalagi dengan adanya produksi klinker, di mana akan menghasilkan banyak sekali limbah. Salah satunya adalah fly ash, di mana akan sangat berpengaruh pada kesehatan masyarakat, terutama untuk udara di sekitar area pabrik. Yang keempat adalah lokasi proyek. Lokasi proyek terletak di Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Progo, Provinsi Jawa Timur. Jadi lokasi ini merupakan lokasi tambang. Seperti pada foto itu sangat luas, di mana masih ada vegetasi hijau di situ. Juga ada kemungkinan di mana ketika akan dibangun sebuah pabrik yang bersatu dengan tambangnya akan membutuhkan yang sangat luas. Jadi ada kemungkinan nanti ataupun sudah dipastikan nanti akan membutuhkan wilayah pemukiman, meskipun itu cukup jauh, tetapi di sekitar tambang itu masih ada beberapa warga yang bermukim. Juga ada wilayah pertanian di sekitar tambang, meskipun tidak cukup dekat. Tapi nanti ketika akan ada pembangunan, pasti itu akan tergusur. Yang kelima adalah tahap prakonstruksi, di mana pada tahap ini ada kegiatan survei dan investigasi, di mana pada tahap ini dilakukan kegiatan yang berkaitan dengan survei secara langsung ke lokasi proyek pembangunan pabrik semen, investigasi lapangan, dan perizinan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam masalah kegiatan perencanaan kegiatan pembangunan pabrik. Pada survei ini juga dilakukan pengambilan data yang dapat dibutuhkan dalam kegiatan perencanaan, pengukuran penentuan titik-titik lokasi yang digunakan, dan pemasangan patok pada titik-titik yang telah ditetapkan. Kemudian dilakukan perizinan pada perencanaan pembangunan pabrik pada pihak terkait sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Di mana juga akan penyusunan matriks, di mana bagaimana pengaruh komponen kegiatan tersebut terhadap komponen sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan, di mana akan menghasilkan spekulasi, di mana spekulasi secara umum itu akan ada crash harga tanah, di mana akan menyebabkan keresahan masyarakat. Yang kedua adalah sosialisasi dan publikasi ke masyarakat, di mana kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan dan memberitahu masyarakat sekitar proyek atau lokasi. Sosialisasi dan publikasi ini dilakukan pemrakarsa sebelum mendirikan atau menjalankan suatu proyek kepada masyarakat lokasi, di mana hal tersebut pemrakarsa melakukan komunikasi sosial, di mana meminta masyarakat untuk berpartisipasi untuk memajukan wilayah tersebut.
Dan ketiga adalah pembebasan lahan. Kegiatan pembebasan lahan merupakan kegiatan yang dimana dilakukan pembelian tanah masyarakat yang berada pada lokasi rencana pembangunan pabrik semen. Jadi pembebasan lahan tersebut akan berdampak alih fungsi lahan tersebut akan berdampak pada berkurangnya luas daerah tampung air atau luas DTA, juga pengurangan produksi pertanian karena pasti ada lahan pertanian yang digusur atau diuruk untuk dijadikan dasaran. Juga ada dampak kehilangan lahan pemukiman karena pada lokasi tambang sendiri masih ada beberapa warga yang bermukim, di mana kesemuanya tadi akan menyebabkan keresahan masyarakat, di mana masyarakat akan muncul berbagai persepsi dan sikap masyarakat baik pro ataupun kontra. Selanjutnya adalah tahap konstruksi. Tahap konstruksi sendiri ada rekrutmen kerja diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan mendukung keberlangsungan kegiatan konstruksi pembangunan pabrik semen di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Ada banyak sekali kebutuhan dari tenaga kerja, baik dalam bidang khusus ataupun kasar seperti kuli, ataupun kebutuhan sedang seperti operator alat berat dan lain-lain, mana sumber daya manusianya bisa kita rekrut dari tenaga kerja lokal ataupun tenaga kerja luar, di mana ketika tidak ada sumber daya manusia yang mumpuni dari lokal, maka secara berat hati akan dicarikan dari luar, di mana rekrutmen tenaga kerja tadi akan membuka kesempatan kerja bagi warga-warga lokal. Yang kedua adalah pembangunan fisik, di mana pembangunan fisik nanti pastinya akan berdampak pada kebisingan, di mana ada banyak sekali alat-alat berat yang beroperasi, juga perubahan kualitas udara karena alat berat sendiri masih menggunakan bahan bakar non renewable atau tidak dapat diperbarui yang akan menghasilkan output gas-gas atau limbah gas berupa gas rumah kaca. Terus ada dampak erosi dan kerusakan jalan, di mana secara langsung ataupun tidak langsung alat-alat berat akan dimobilisasi dari tempat kontraktor ataupun tempat sebelumnya menuju tempat proyek, di mana akan banyak sekali lalu lalang alat-alat berat di jalan-jalan umum ataupun jalan khusus yang sudah disediakan, di mana akan merusak jalan tersebut lama-kelamaan. Juga ada kemungkinan atau probabilitas adanya kecelakaan kerja. Yang ketiga adalah aktivitas base camp. Aktivitas base camp sendiri akan sangat berdampak, di mana akan banyak orang yang melakukan aktivitas pribadi ataupun proyek, di mana akan menghasilkan kebisingan, juga akan menghasilkan limbah domestik, tetapi juga akan memunculkan sebuah kesempatan usaha bagi warga sekitar. Yang keempat adalah persiapan lahan. Persiapan lahan seperti pembebasan lahan dan lain-lain akan berdampak pada kebisingan, di mana lahan akan dipersiapkan sedemikian rupa sehingga siap untuk dibangun sebuah pabrik semen. Akan ada berbagai proses seperti menggok atau mengusur rumah-rumah warga, di mana akan banyak suara-suara ataupun yang mengganggu bising, sangat bising.
Yang terakhir adalah mobilitas dan demobilitas tenaga kerja dan bahan peralatan berat. Jadi proses mobilitas yang akan dilakukan dalam pembangunan pabrik semen yaitu mobilitas terhadap peralatan, material, jumlah, dan jenis alat berat yang dipakai, di mana disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi mobilitas ataupun material-material juga bisa didapat dari toko material sekitar, di mana juga akan menambah kegiatan ekonomi. Kesempatan usaha juga akan menambah. Mobilitas dan demobilitas tenaga kerja, bahan dan peralatan berat akan berdampak pada kebisingan. Perubahan kualitas udara itu sudah pasti karena melibatkan transportasi yang menggunakan bahan bakar tidak dapat diperbarui yang menghasilkan output atau limbah gas rumah kaca, serta akan berdampak pada erosi dan kerusakan jalan, adanya kemungkinan kecelakaan kerja, serta peningkatan kepadatan lalu lintas. Dampak-dampak tersebut akan diklasifikasikan lagi menjadi dampak positif dan dampak negatif pada proses konstruksi. Adanya kesempatan kerja dan kegiatan ekonomi yang meningkat karena adanya kesempatan usaha bagi warga-warga lokal masuk dalam klasifikasi dampak positif dari adanya konstruksi. Sementara itu rusak dan berkurangnya vegetasi akibat perubahan kualitas udara, erosi dan kerusakan jalan, alih fungsi lahan dan limbah domestik masuk dalam klasifikasi dampak negatif. Sementara itu berkurangnya luas daerah tampung air karena alih fungsi lahan juga masuk dalam dampak negatif. Polusi udara disebabkan karena mobilitas, persiapan lahan, pembuangan fisik, dan aktivitas basecamp juga masuk dalam dampak negatif. Pengurangan produksi pertanian akibat alih fungsi lahan juga masuk dalam dampak negatif. Kemacetan lalu lintas karena adanya mobilitas dan demobilitas tenaga kerja dan lain-lain itu masuk ke dampak negatif. Sementara kehilangan lahan pemukiman karena adanya alih fungsi lahan juga masuk dalam dampak negatif. Dampak-dampak tersebut akan menimbulkan perubahan persepsi dan sikap dari masyarakat sekitar, baik itu pro ataupun kontra. Selanjutnya adalah tahap operasi. Tahap operasi yang pertama adalah rekrutmen tenaga kerja. Kebutuhan akan tenaga kerja untuk kegiatan operasional pabrik semen cukup tinggi, di mana akan banyak diserap dari tenaga kerja lokal dan beberapa secara khusus ataupun dalam keahlian khusus dari tenaga luar kota ataupun luar dari wilayah pabrik atau di pabrik, di mana akan berdampak pada penurunan tingkat pengangguran yang akan meningkatkan kegiatan ekonomi yang berdampak pada pendapatan daerah dan negara meningkat, interaksi sosial juga meningkat, kesejahteraan juga meningkat. Yang kedua adalah kegiatan produksi industri semen, yang mana akan berdampak pada penurunan tingkat pengangguran karena banyak sekali menyerap tenaga kerja, namun juga akan ada perubahan kuantitas atau kualitas air, di mana limbah-limbah dari produksi semen tadi. Yang kedua akan ada penurunan kualitas udara karena produksi semen sendiri melalui produksi clinker ada proses pembakaran, di mana proses pembakaran tadi akan menghasilkan fly ash, di mana itu sangat berbahaya ketika tidak diolah atau limbahnya tidak terorganisir dengan benar. Juga akan meningkatkan kebisingan karena alat-alat berat dan mesin-mesin yang menderu, maka kebisingan meningkat juga akan berpengaruh bagi ketenangan dan ketenteraman masyarakat sekitar.
Juga ada kemungkinan kecelakaan kerja atau probabilitas kecelakaan kerja. Setiap kegiatan pasti ada kemungkinan adanya kecelakaan kerja. Terus yang selanjutnya adalah pengurangan produksi pertanian. Karena alih fungsi lahan tadi untuk kegiatan produksi semen, maka akan ada pengurangan produksi pertanian. Serta akan ada peningkatan kepadatan lalu lintas karena adanya mobilitas dari bahan baku semen sendiri, serta untuk mendistribusikan produk semen itu sendiri. Kegiatan produksi semen, industri semen juga akan menghasilkan produk semen, di mana produk tersebut akan dijual, di mana pendapatan daerah dan negara meningkat, kesejahteraan meningkat, interaksi sosial juga meningkat, tapi juga menghasilkan limbah, di mana limbah tersebut jika tidak terorganisir dengan baik akan menghasilkan dampak negatif. Yang ketiga, dari dampak operasi adalah pembangkit energi listrik dan genset. Industri semen sendiri membutuhkan daya ataupun daya konsumsi listrik yang besar, sehingga membutuhkan pembangkit energi listrik dan genset. Dari genset sendiri, di mana dihasilkan dari diesel, akan memberikan efek atau dampak penurunan kualitas udara karena diesel sendiri masih menggunakan bahan bakar tidak dapat diperbarui atau non renewable energy, di mana akan menghasilkan output emisi gas rumah kaca, juga akan meningkatkan kebisingan karena deru-deru mesin genset tadi. Yang terakhir adalah penggunaan limbah padat, gas, dan P3, di mana pengelolaan limbah tersebut prosesnya akan merubah kualitas dan kuantitas air di sekitar pengolahan limbah, penurunan kualitas udara, limbah fly ash tadi, serta peningkatan kebisingan akibat mesin-mesin pengolah limbah. Juga ada kemungkinan kecelakaan kerja. Tapi ketika limbah yang terorganisir dengan baik, dampaknya akan positif, di mana lingkungan dan kesehatan masyarakat tetap terjaga. Dari hal tersebut akan kita klasifikasikan dampak-dampak tersebut dalam dampak positif dan negatif, di mana dampak positif tersebut bisa dari pendapatan daerah dan negara meningkat, interaksi sosial meningkat, kesejahteraan meningkat akibat dari peningkatan kegiatan ekonomi, produksi semen, di mana produksi semen itu nanti akan didistribusikan ke beberapa daerah, bahkan bisa diimpor. Karena peningkatan kegiatan ekonomi tadi disebabkan karena penurunan tingkat pengangguran, karena dibutuhkan banyak sekali tenaga kerja yang untuk kegiatan produksi semen itu sendiri. Juga ketika limbah yang terorganisir dengan baik akan menghasilkan lingkungan dan kesehatan masyarakat tetap terjaga, sehingga masuk dalam dampak positif. Terus pengurangan produksi pertanian juga akan menstimulus adanya peluang usaha baru, di mana usaha jasa untuk para pekerja ataupun semua hal yang di sekitar proyek pasti membutuhkan banyak sekali produk-produk jasa seperti ojek, pedagang, dan lain-lain, di mana merupakan masuk dalam dampak positif. Sementara itu limbah, penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, kecelakaan kerja, pengurangan produksi pertanian, peningkatan kepadatan lalu lintas itu akan berdampak pada penurunan kesehatan, serta secara langsung ataupun tidak langsung merupakan hasil dari atau diklasifikasikan dari menjadi dampak negatif dari adanya tahap operasi dari sebuah industri semen, di mana kedua hal tersebut, dampak positif dan negatif, akan menjadikan perubahan persepsi dan sikap masyarakat yang tinggal atau bermukim di sekitar proyek atau di lingkungan proyek tersebut. Berikut adalah daftar pustaka kepustakaan dari analisis dampak
lingkungan industri semen. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Muhammad Firdansah, NIM 1963006, punya A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.